Selamat siang teman-teman semua, terkhusus teman-teman jurnalis yang kami hormati. Tidak berlebihan rasanya kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada teman-teman jurnalis yang terus-menerus berupaya mengawal kasus ini, karena kasus ini merupakan kasus yang penting. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin memulai konferensi pers ini dengan menegaskan bahwa selama proses ini berlangsung, klien saya akan mematuhi semua prosedur hukum yang berlaku, dan kami berharap teman-teman semuanya juga melakukannya. Saya akan sampaikan beberapa hal karena konferensi pers ini adalah pembuka bagi saya. Artinya, kita akan banyak interaksi untuk menyampaikan perkembangan lebih lanjut pendampingan hukum dalam perkara ini. Maka mohon berkenan, saya akan menyampaikan hal-hal pokok terlebih dahulu. Kalaupun jika ada hal-hal substansi perkara yang disampaikan, dari awal ingin saya sampaikan hal tersebut lebih sebagai penjelasan kepada publik, bukan sebagai konteks untuk mendahului proses persidangan. Perlu saya sampaikan bahwa sebagai advokat, saya menerima permintaan sebagai kuasa hukum dan mendampingi hak tersangka dalam perkara ini secara objektif. Bahkan ketika saya bertemu dengan Smith secara langsung, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak menyalahkan yang benar dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu dijaga bersama-sama. Saya juga berharap kepada teman-teman jurnalis untuk bisa menjaga objektivitas selama proses perkara ini berjalan. Saya paham bahwa banyak dari Anda mungkin memiliki pertanyaan terkait kasus ini. Tapi pada tahap ini kami tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut tentang detail spesifik. Kami menghormati proses hukum dan akan terus berkomunikasi dengan transparan seiring perkembangan kasus ini. Saya juga meminta kepada media untuk menghormati privasi klien saya selama proses ini berlangsung, karena ini adalah saat-saat yang berat bagi klien saya dan bagi keluarganya. Saya berjanji akan memberikan pembaruan lebih lanjut ketika kami sudah bisa memberikan informasi yang lebih jelas. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Kami siap untuk menjawab beberapa pertanyaan, namun harap diingat bahwa kami tidak dapat menjawab semua secara detail saat ini. Bahwa pada saat saya bertemu dengan Smith, ia mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dan siap untuk bertanggung jawab dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Banyak yang menanyakan terkait apa yang sebenarnya terjadi pada klien saya. Untuk itu saya akan menjelaskan secara singkat terkait fakta hukum kasus ini. Saya telah membuat fakta hukumnya dalam beberapa poin. Yang pertama, Michael Smith mengakali layanan streaming seperti Spotify, YouTube, dan lainnya menggunakan bot AI. Smith dituding memasukkan lagu-lagu yang dibuat menggunakan AI ke layanan streaming musik dan mengerahkan pasukan bot untuk mendengar lagu tersebut. Dari situ, ia dan rekannya meraup pendapatan sebesar 1,2 juta USD per tahun. Poin kedua, lagu-lagu yang dibuat menggunakan nama artis seperti Calm Baseball, Calm Connected, Kelly Operatum, dan banyak nama lainnya. Poin ketiga, dan poin terakhir, pada puncaknya, aksi Smith menggunakan 52 layanan akun layanan cloud dengan masing-masing berisi 20 bot, atau total seluruhnya 1040 bot, yang diperkirakan setiap akun bisa mendengarkan 636 lagu setiap harinya, atau secara total 660.000 stream setiap hari. Untuk masalah yang dihadapi klien saya ini, ia terancam terkena pasal 378 dan 380 ayat 1E KUH pidana terkait penipuan. Selain itu, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan atau ingin saya pertegas mengenai posisi klien saya Michael Smith dalam kasus ini. Poin pertama, kurangnya aturan khusus tentang AI dan bot pada saat tindakan dilakukan. Aturan mengenai penggunaan AI dan bot di industri musik mungkin belum jelas. Yang kedua, ketidaktahuan klien. Saya telah bertemu dengan Smith dan ia menjelaskan kepada saya bahwa ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya telah melanggar hukum, mengingat AI adalah teknologi baru yang belum sepenuhnya diatur. Terkait poin 1 dan poin 2, saya pertegas lagi bahwa klien saya tidak mengetahui mengenai hal tersebut telah melanggar hukum karena belum ada peraturan yang jelas terkait kasus ini. Yang ketiga,
Smith tidak melakukan tindakan tersebut untuk merugikan pihak-pihak lain. Ia hanya menganggap bahwa tindakannya itu tidak merugikan siapa-siapa dan dapat memberikannya pendapatan. Smith menjelaskan kepada saya bahwa ia tidak berniat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dia tidak ada niat buruk apapun kepada pihak lain, dia hanya memanfaatkan AI untuk membuat lagu. Hal ini berhubungan dengan poin 1 dan poin 2 di mana tidak ada pengaturan yang jelas mengatur hal tersebut sehingga ia tetap mengerjakannya. Poin 4, tindakan restoratif. Seperti yang saya katakan bahwa saya telah bertemu dengan Smith, ia bersedia mengembalikan uang yang didapatkannya dari tindakan manipulasi tersebut. Untuk itu, kami mengharapkan adanya pengurangan tuntutan pidana. Dalam pasal 1 Undang-Undang ITE juga dijelaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Tim kami memberikan tanggapan bahwa tindakan ini tidak sepenuhnya salah Smith, namun juga penyedia dari AI tersebut. Untuk itu, kami juga mengharapkan kepada majelis hakim untuk menjelaskan dalam putusannya mengenai ganti rugi agar penyelenggaraan sistem elektroniknya yaitu penyedia AI ikut bertanggung jawab mengenai ganti rugi. Perlu saya jelaskan lagi bahwa Smith sangat menyesali perbuatannya tersebut karena dia baru mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar. Dia juga mengakui bahwa ia telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dan siap bertanggung jawab dalam proses hukum ini. Untuk itu, kami mengharapkan kepada majelis hakim untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini secara objektif.